pemirsa, senang sekali saya Iva Amora bisa hadir kembali untuk Anda pada program Bincang-Bincang. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Kota Malang dikenal dengan kota pendidikan. Dan ada salah satu kampus swasta terbaik di Kota Malang, yaitu Universitas Widyagama. Banyak yang memilih kuliah di kampus UWG ini karena termasuk perguruan tinggi unggulan pemirsa. Dan di tahun 2025, Universitas Widyagama Malang hadir dengan tagline baru, yaitu generasi unggulan yang beradab. Dan pemirsa, kali ini saya sedang berada di Sanubari Cafe bersama dua narasumber dari Universitas Widyagama. Ada Kepala Humas UWG Malang, yaitu Bapak Muhammad Ramadana Alfaris, MSI MH. Selamat sore Bapak Rama. Selamat sore Mbak. Ya, luar biasa. Kemudian juga hadir mahasiswa, pemenang Duta Pendidikan Jawa Timur tahun 2025, Muhammad Iqbal Maldini. Selamat sore Iqbal. Sore juga Mbak. Luar biasa sekali. Nah pemirsa, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa UWG hadir dengan tagline baru, yaitu generasi unggulan yang beradab. Saya ingin berbincang dengan Bapak Rama, mungkin bisa disampaikan apa sih maksud dan tujuan dari branding baru dari UWG ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Iva. Jadi begini, untuk tagline generasi unggulan yang beradab ini tentu saja tidak serta-merta muncul begitu saja, tapi melalui mekanisme-mekanisme seperti ada naskah akademiknya, kemudian ada kajian-kajian lainnya, dan itu diturunkan dari nilai yang ada dari yayasan, yaitu kebangsaan, keadaban, kemudian dan juga kemandirian. Nah itu kita turunkan sehingga di universitas ini nanti semua program termasuk kurikulum nanti akan mengarah kepada kita itu akan menghasilkan generasi unggulan yang beradab. Kenapa ada yang di situ yang beradab? Karena selain ilmu di situ juga ada perilaku. Nah perilaku inilah yang kita ramu sedemikian rupa melalui kurikulum agar tidak hanya menghasilkan lulusan yang punya wawasan, tapi juga etikanya ada. Seperti itu, Mbak. Berarti di sini UWG juga siap untuk memberikan pendidikan karakter juga ya kepada mahasiswa. Betul. Itu artinya dengan tagline baru ini, generasi unggul yang beradab, maka UWG siap menjamin mahasiswa dan juga lulusannya menjadi SDM unggul? Oh, sangat siap. Ya. Siapnya ini misalnya Mbak ya. Jadi kita sedang baru-baru ini akhirnya kita mengevaluasi kurikulum. Nah, kurikulum ini kan nanti akan menentukan kemana arah lulusan nanti. Nah, seperti misalnya kita mengevaluasi kurikulum, ada SKS yang 0 SKS, dan itu diperuntukkan untuk benar-benar mendidik karakter mahasiswa nanti untuk menyesuaikan dengan visi misi yang kita buat selama ini, yaitu menjadi universitas yang bermutu, mandiri dan bermartabat. Nah ini kita ramu evaluasi kurikulumnya di semua prodi pun juga akhirnya mengevaluasi kurikulumnya masing-masing menyesuaikan dengan dunia pendidikan saat ini dan juga kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Baik. Dan tadi juga disampaikan ada 3 nilai ya Pak ya, yaitu keadaban, kebangsaan, dan juga kemandirian. Mungkin bisa disampaikan kembali bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai ini, apakah menjadi suatu tantangan tersendiri, apakah cukup mudah untuk diimplementasikan kepada mahasiswa UWG? Oke, dari kebangsaan misalnya ya, kita ambil satu dulu. Kebangsaan ini adalah sublimasi dari keindonesiaan. Nah, keindonesiaan ini kan kita bermacam-macam suku, agama, ras, budaya dan lain. Nah, ini nilai ini kita masukkan di Universitas Widyagama, yaitu jadi semua kalangan ada di Widyagama dan kita fokusnya untuk mendidik. Nah, mendidik para dari berbagai macam suku itu dari sisi kebangsaannya. Jadi kita lebih toleran ibaratnya seperti itu. Kemudian keadaban, dari mana nilai ini ada, yaitu dari nilai agama, khususnya yaitu Islam, yang jika diturunkan menjadi rahmatan lil alamin, di situ akan bermuara ke adab. Nah, karena tentu saja hasil dari ilmu pengetahuan itu pasti ke adab, perilaku. Nah itu yang kita munculkan di situ. Kemudian kemandirian, nah ini melalui kita implementasikan dari kewirausahaan.
Jadi di situ kita tanamkan nilai-nilai mandiri, bagaimana ketika lulus bukan hanya bisa menjadi bekerja di perusahaan, tapi dia juga bisa nanti menciptakan lapangan pekerjaan. Betul sekali, Mbak. Oke, jadi memang ini salah satu yang menjadi perhatian di masyarakat bahwa seorang mahasiswa harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, ya. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, saya ingin bertanya kepada Iqbal nih sekarang ya. Iqbal, ketika memilih kuliah di UWG, apa yang menjadi alasan untuk kuliah di UWG di sekian banyak kampus di Malang? Oke, jadi saya itu tertarik karena ada jurusan yang saya pengen, itu hukum. Nah di situ saya tertarik dan ternyata alhamdulillahnya di sana itu akreditasinya juga udah bagus. Jadi ya saya tertarik, terus ternyata ada kayak yang tadi udah disampaikan Pak Rama, ada minat bakat, terus ada kayak kewirausahaan gitu-gitu. Terus apalagi ada dosen-dosen yang benar-benar berkompeten gitu. Jadi makanya itu saya kayaknya perlu coba deh di sini dulu dan akhirnya sekarang ya jadi mahasiswa di UWG ini. Oke, dan bagaimana kesan pertama ketika menjadi mahasiswa UWG? Kesan pertama? Awalnya ya senang pastinya kan, senang. Terus waktu masuk perkuliahan itu, wah ternyata memang dari fasilitasnya benar-benar memadai buat kayak di jurusannya saya sendiri kayak gitu. Yang pasti bahagia sih itu. Dan sebagai mahasiswa, apakah kamu bisa menilai bahwa dengan tagline baru ini, generasi unggulan yang beradab, di pelaksanaan kegiatan perkuliahan di kampus, apakah sudah sesuai dengan tagline ini dari kamu sebagai mahasiswa? Menurut saya sudah, karena apa ya, kayak diimplementasikan ke mahasiswa itu dosen-dosennya juga mencontohkan ke mahasiswanya. Contohnya itu seperti apa? Jadi kayak misal beradab, kayak dosen-dosennya mengajarkan kayak ke mahasiswanya kayak patuh lah, minimal kayak apa, patuh dengan waktu kan, adab itu juga. Jadi mahasiswanya tuh dosennya nggak telat, jadi mahasiswanya kan kayak berpikir, oh kita masa dosennya nggak telat, kita masa telat gitu. Itu kan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan jadi, ya. Iya. Jadi salah satunya itu sih adab mahasiswa ke dosen juga kan, kayak menghargai dosen. Kita juga menghargai dosennya. Oke, baik. Dan dengan disampaikan oleh Iqbal ya, Iqbal sudah menyampaikan bahwa sebagai mahasiswa sudah merasakan bahwa keberadaan dan juga lingkungan kampus UWG ini sudah sesuai dengan tagline baru generasi unggulan yang beradab. Namun kita bisa mengulas kembali dengan Bapak Rama terkait sistem, mungkin Pak bisa disampaikan kepada pemirsa bagaimana dengan tagline baru ini di kampus UWG, baik dari sisi akademik maupun non akademiknya. Jadi untuk sistemnya kita dipayungi oleh beberapa nilai yang itu tentu saja di dalam perkuliahan itu kita terapkan. Misalnya dari sisi kritis, kemudian mahasiswa dituntut untuk analitis dari sisi akademiknya, kemudian menghargai waktu, objektif, kemudian ada juga nilai saling menghargai, kemudian dinamis. Nah, nilai-nilai itu semua nantinya dimasukkan ke dalam perkuliahan, di sistem perkuliahannya, melalui berbagai macam mata kuliah di masing-masing program studi. Kemudian dari sisi non akademiknya ada UKM juga, ada UKM. Nah, UKM nanti di setiap instrukturnya, setiap pelatihan selalu kita tanamkan nilai-nilai itu. Baik. Sehingga bisa baik, jadi untuk implementasinya sudah dilakukan sejak lama bagi mahasiswa begitu ya Pak ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Pak, karena kita masih ada 4 segmen lagi untuk membahas tentang tema generasi unggulan yang berada di UWG ini. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Bincang-Bincang. Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di program Bincang-Bincang, dan saat ini saya masih di Sanubari Cafe pemirsa bersama 2 narasumber dari Universitas Widyagama Malang. Ada Kepala Humas UWG Bapak Rama dan juga ada Duta Pendidikan Jawa Timur, ada Mas Iqbal. Luar biasa. Mungkin sebelum kita lanjut kita bisa ngopi dulu kali ya, biar makin santai nanti ngobrolnya. Ya boleh kita coba ini minuman
es kopi dari Sanubari Coffee pemirsa. Luar biasa, agak seger nih. Pak Rama suka kopi, Pak? Wah, suka banget ya. Kalau Mas Iqbal suka kopi juga? Suka. Luar biasa. Sebelum ngerjain tugas harus ada kopi berarti. Iya, biar nggak ngantuk nanti. Iya, teman begadang ya? Iya. Oke, baik. Nah pemirsa, kita masih membahas terkait tema tagline terbaru dari UEG yaitu generasi unggulan yang beradab. Dan di sini, sepertinya pemirsa tahu bahwa Mas Iqbal ini adalah Duta Pendidikan Jawa Timur 2025. Kita mungkin akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih kisah Mas Iqbal saat ikut kompetisi dan sampai akhirnya berprestasi menjadi Duta Pendidikan Jawa Timur. Mungkin bisa diceritakan Mas Iqbal. Oke. Jadi awalnya saya tuh lihat dari Instagram ada posternya Duta Pendidikan Jawa Timur. Habis itu cobalah iseng daftar. Iseng daftar, terus awalnya nggak ada kayak niatan kayak oh ini pasti kan saingannya kan se-Jawa Timur, PTN, PTS gitu kan. Habis itu akhirnya saya posting lah Tribun. Ternyata Tribun itu jadi salah satu bahan seleksi. Oh gitu ya? Iya. Tribun itu jadi bahan seleksi dan alhamdulillahnya Tribun saya itu memenuhi like yang tercapai lah gitu. Tercapai like-nya, akhirnya saya lolos tanpa jalur tes tulis. Jadi fast track gitu. Fast track, habis itu lanjut semifinal itu di Kota Surabaya. Nah, di Kota Surabaya semifinal. Dari semifinal itu ada tes wawancara sama tes psikolog. Nah, awalnya saya pikir kan nggak bakal lolos, soalnya benar-benar itu udah hampir kayak disebut gitu. Nah, pas di akhir-akhir ternyata nama saya dipanggil. Nah, akhirnya dari situ lanjutlah ke babak final. Di babak final itu ada tes minat bakat, terus tes wawancara itu 2 kali. Terus ada modeling, banyak penilaian lah. Betul. Di dalam 2 hari itu. Tahapan-tahapannya banyak ya? Banyak. Ya? Karena itu kita karantina 2 hari di Kota Surabaya lagi. Habis itu gak expect kalau bakal jadi juara kan, karena teman-teman itu kayak gila keren-keren banget, kayak minat bakatnya itu wah udah kayak di luar ekspektasi gitu. Apalagi teman-teman dari perguruan tinggi negeri kayak dari Universitas Brawijaya, terus Universitas Negeri Surabaya dan lainnya itu kayak wah keren-keren gitu. Terus waktu ya sisa 2 putra itu nggak nyangka sih bakal jadi winner Duta Pendidikan itu. Baik, luar biasa. Berarti di sini Iqbal secara langsung merasakan ya bagaimana bersaing dengan mahasiswa dari kampus-kampus lain ya. Iya benar. Bagaimana kira-kira pada saat kamu menghadapi challenge itu? Bekal apa yang sudah kamu siapkan jauh-jauh hari ketika menjadi ikut kompetisi Duta Pendidikan ini? Jadi dari awal pendaftaran itu saya langsung konsultasi ke kampus. Dari kemahasiswaan, terus ke wakil rektor, akhirnya saya dibantu benar-benar dipersiapkan kayak pelatihannya pokok sematang mungkin. Akhirnya ya saya siap maju itu dengan modal yang udah diajarkan dari dosen-dosen pembimbing saya yang buat menuju ke pemilihan ini. Jadi kampus ikut support juga. Baik, berarti Universitas Widyagama juga ikut mendampingi serta memberikan dukungan bagi mahasiswa yang ingin ikut kompetisi sampai akhirnya menjadi juara 1 Duta Pendidikan. Nah, kira-kira kalau dari Pak Rama mewakili kampus, bagaimana tanggapannya ketika melihat ada mahasiswa yang berprestasi di tingkat Jawa Timur, Pak? Nah, ini kita sangat bangga sekali terus terang saja, karena dalam poinnya itu mahasiswa khususnya Iqbal ini dia menikmati proses. Nah, karena proses itu dia nikmati, dia ikuti sehingga akhirnya tercapai tujuannya. Dan kita sebagai pihak kampus, hal-hal yang seperti ini menjadi fokus kami dan kita dukung, kita dampingi, kita fasilitasi semua kebutuhannya sesuai dengan fokus lombanya apa, kompetisinya, sampai akhirnya menuju menjadi winner ini. Sampai akhirnya juara 1 ya, itu adalah suatu kebanggaan juga bagi UEG. Dan itu, Mbak, sebentar, itu menjadi bukti bahwa kami komitmen untuk mencetak generasi unggulan
yang beradab. Dan itu sudah terbukti di tingkat Jawa Timur, tingkat ya, Jawa luar Timur. biasa. Bahkan Mbak, nanti ini akan menuju tingkat nasional. Baik, siap berkompetisi di tingkat nasional bahkan Iya, internasional siap, ya. Semoga. Oke, luar biasa. Baik. Nah, Pak Rama tadi kalau Iqbal menyampaikan pada saat kompetisi dia harus bersaing dengan mahasiswa dari kampus-kampus lain ya. Kalau dari UEG sendiri Pak, bagaimana memposisikan diri dengan universitas-universitas yang lain yang ada di Kota Malang? Karena kita tahu Kota Malang ini banyak sekali kampus-kampus. Bagaimana Pak Rama? Posisi kita tentu saja harus tetap konsisten di bidang pendidikan. Sama pihak kampus-kampus lain kita juga bersahabat, kita juga bekerja sama, saling support, saling mendukung. Misal dalam bentuk akademik maupun juga non akademik. Tentu saja dengan tagline ini generasi unggulan yang beradab, kita mencari sebuah keunikan, kekhususan tersendiri, melihat dari kampus-kampus lain yang ada dan melihat dari suasana-suasana masyarakat yang ada pada saat ini. Jadi posisi kita optimis untuk menciptakan generasi unggulan yang beradab. Baik, menciptakan generasi unggulan yang beradab. Dan ngomong-ngomong, ini UWG juga sekarang lagi masuk ke pendaftaran mahasiswa baru ya Pak ya, iya, untuk betul. gelombang 3. Nah kira-kira bagaimana dengan tagline baru ini meyakinkan kepada calon-calon mahasiswa baru bahwa UWG ini punya banyak sekali keunggulan dan siap memberikan yang terbaik untuk calon mahasiswa baru Pak? Untuk calon mahasiswa baru, betul Mbak, kita buka gelombang 3 saat ini sampai 6 September. Nah, untuk mempersiapkan ini kita tentu saja universitas melalui prodi-prodi yang ada menyiapkan kurikulum, kemudian menyiapkan beberapa fasilitas untuk mahasiswa baru. Baik, mungkin sedikit pertanyaan juga untuk Mas Iqbal. Kalau tadi saya sudah bertanya bagaimana untuk bisa menarik bagi calon mahasiswa baru, kira-kira sebagai Duta Pendidikan Jawa Timur, ini apakah ada peran serta pada saat kegiatan penerimaan mahasiswa baru di UWG? Pasti ada. Kayak di apa ya? Dari Widyagama mempromosikan juga kan, memperkenalkan saya ke teman-teman, ke sosial media yang lainnya gitu. Jadi saya ikut serta dalam penerimaan mahasiswa baru ini juga. Apakah ada juga kegiatan seperti workshop, seminar dalam kegiatan atau program penerimaan mahasiswa baru UWG? Oh, mungkin itu next time karena ini baru benar-benar fresh gitu. Oh gitu, masih baru dibuka ya. Iya. Jadi mungkin nanti ke depan akan diikuti banyak sekali program-program yang ada di UWG. Iya. Oke, baik, luar biasa. Nanti kita akan bahas kembali lebih lanjut mengenai tema kita dan juga mungkin pemirsa juga ingin bergabung dengan Universitas Widyagama karena sekarang juga dibuka pendaftaran baru untuk mahasiswa baru. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Bincang-Bincang. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di program Bincang-Bincang dan saat ini saya masih di Sanubari Coffee bersama narasumber dari Universitas Widyagama, ada Bapak Rama dan juga ada Iqbal, Duta Pendidikan Jawa Timur 2025. Dan kita masih membahas tema generasi unggulan yang beradab di Universitas Widyagama pemirsa. Dan saya ingin membahas kembali dengan Bapak Rama. Kita tahu bahwa sebagai generasi unggulan maka di sini harus bisa berprestasi. Nah, kira-kira mungkin bisa disampaikan Pak dari Universitas Widyagama sendiri apa saja prestasi yang sudah diraih di tahun 2025 ini Pak untuk meyakinkan bahwa ini adalah kampus unggulan. Silakan Pak. Untuk prestasi, alhamdulillah selain ini pemenang Duta Pendidikan Jawa Timur, waktu Porprov kemarin kita juga mahasiswa kita meraih 2 emas, medali 2 emas, kemudian sama 1 perak. Selain itu di dalam akademiknya mahasiswa kita juga banyak yang lolos mendapatkan penelitian di bawah TKM. Itu yang terus kita motivasi kepada mahasiswa untuk tetap berprestasi. Baik, itu adalah prestasi yang diraih oleh mahasiswa dan juga diraih oleh kampus sendiri. Lalu bagaimana dengan para lulusan yang sudah kuliah di Universitas Widyagama sejauh ini, mereka kiprahnya bagaimana Pak? Kiprah alumni
tentu saja membanggakan bagi kita karena banyak sekali alumni-alumni kita yang saat ini bekerjanya itu sesuai dengan bidang ilmunya. Misalnya dari fakultas itu ada menjadi advokat segala macam, ada menjadi pengusaha, ada yang menjadi direktur dari perusahaan, bahkan ada yang berkiprah di pemerintahan. Menjadi kepala dinas, ada yang di kementerian, itu menjadi prestis lah. Itu artinya UIG sudah membuktikan ya, bukan hanya dari sekedar mahasiswanya yang sedang kuliah, namun juga lulusannya juga terbukti unggul di masyarakat dan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan mungkin saya ingin juga bertanya kepada Iqbal Ramadan. Nah, kira-kira bagaimana sejauh ini kamu sebagai Duta Pendidikan Jawa Timur, karena sudah menjadi mahasiswa berprestasi ya, bagaimana kamu memanfaatkan prestasi ini untuk ikut serta dalam mempromosikan kampus UIG? Jadi saya ini sebagai winner ya di sini, pasti sangat-sangat membantu banget buat mempromosikan kampus gitu. Karena gimana pun saya awalnya dari kampus, dibantu sama kampus, otomatis dengan secara alami ya saya juga membantu kampus dalam mempromosikan gitu. Misal kayak dari share di Instagram dan lain sebagainya gitu. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya, bahwa meyakinkan masyarakat bahwa Universitas Widya Gama ini benar-benar kampus yang unggul dan mampu mencetak lulusan yang berprestasi. Nah, berbicara soal media sosial, kita tahu bahwa saat ini kita berada di zaman dengan teknologi yang semakin berkembang, dan sebagai generasi unggulan ini harus mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan zaman dengan teknologi yang semakin berkembang ini, Pak. Lalu bagaimana kira-kira UIG menghadapi tantangan ini, Pak? Bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk branding kepada masyarakat ini adalah generasi unggulan UIG? Untuk menyeimbangkan teknologi ya dewasa ini kita implementasikan melalui proses belajar mengajar. Nah, karena kita itu menerapkan konsep hybrid learning, kemudian ada juga big data. Nah, hybrid learning itu apa? Jadi konsep pembelajaran ini menggunakan dua metode, ada metode daring dan luring. Jadi kalau ada yang datang offline, kemudian ada yang online, ada yang tidak bisa datang offline secara langsung, jadi kita menggunakan teknologi. Jadi semua ilmu pengetahuan tersampaikan kepada seluruh mahasiswa. Kemudian big data itu apa? Big data jadi kita sumbernya bukan hanya dari pelajar. Jadi semua sumber berbagai source, berbagai media yang ada di internet kita juga jadikan bahan untuk dijadikan seperti studi kasus, bahan analisis kepada mahasiswa. Nah, itu nilai-nilai itu yang kita tanamkan untuk bisa menjadi generasi unggulan. Baik. Sehingga untuk proses belajar mengajar pun di Universitas Widya Gama sudah berbasis teknologi, begitu ya Pak ya. Namun kalau untuk ini sudah cukup meyakinkan bagi mahasiswa baru bahwa dengan keunggulan yang dimiliki ini UIG siap untuk mencetak generasi unggul. Namun bagaimana terkait program yang ada di Universitas Widya Gama? Mungkin terkait program studi, akreditasinya seperti apa Pak? Akreditasi kami baik sekali, terakreditasi oleh kementerian. Kemudian program-program studi kami ada 15, dan itu pun juga mayoritas ada yang terakreditasi unggul, ada juga yang baik sekali. Jadi itu menjadi bergaining position kita. Dan di satu sisi Mbak Eva, kita sekarang menduduki peringkat ketiga kampus terbaik di Malang Raya, swasta. Kampus swasta terbaik di Malang Raya, peringkat ketiga versi kedua. Ini adalah suatu pencapaian yang membuktikan kepada masyarakat bahwa branding UIG ini sudah terbukti ya, bahwa ini adalah kampus unggulan dan juga berprestasi, kampus swasta terbaik di Kota Malang. Gimana nih Iqbal, bangga nggak menjadi bagian dari kampus UIG? Ini kampus swasta terbaik nih. Bangga banget. Bangga. Nah, kira-kira kamu pada saat menjalani kuliah di UIG sudah sesuai dengan yang kamu mau nggak pada saat kuliah di sana?
Sudah. Apa saja yang sudah kamu dapetin selama ini kuliah di UIG? Pasti banyak ya, kayak pengalaman, terus dari kayak ilmu yang didapetin, apalagi dosen-dosennya yang berpengalaman itu kayak bagi saya tuh ilmu itu gampang masuknya karena cara menjelaskannya itu benar-benar mudah gitu. Terus gak hanya di bidang akademik, maksudnya di mata kuliah aja, tapi saya juga kayak aktif di organisasi gitu, karena kan banyak pilihan organisasi di kampus gitu kan. Jadi enak lah buat mengembangkan minat bakatnya saya gitu. Oke, mengembangkan minat bakat itu artinya selama kuliah di UIG kamu juga ikut serta mengasah potensi diri kamu ya? Iya. Oke, dan teman-teman kamu juga merasakan hal yang sama? Iya, sama. Oke, itu artinya sebuah pengalaman positif juga ya untuk mahasiswa yang kuliah di UIG yang mungkin sejauh ini juga masih merasa bahwa oh ini aku sudah kuliah di kampus yang tepat. Oke, baik. Dan juga pemirsa bahwa tadi sudah disampaikan bahwa saat ini UIG juga membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. Nah biasanya bagi seorang mahasiswa baru itu ketika masuk ke kampus tak bingung masalah apakah ada beasiswa. Nah kira-kira dari UIG sendiri juga sebagai kampus unggulan apakah juga memiliki beasiswa? Ya, kami ada banyak beasiswa, dari beasiswa kuliah, beasiswa internal, dan juga beasiswa eksternal seperti IP. Dan yang menarik sekarang di bulan Agustus ada promo kemerdekaan. Jadi yang sebelum tanggal 17 Agustus akan mendapatkan potongan sebesar 25%. Nah ini sangat harus dimanfaatkan untuk mendaftar di Universitas Widya Gama. Oke, baik, ini adalah satu promo ya di bulan Agustus ini, ada promo diskon bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi bagian dari UIG, ada spesial harga nih ya. Jadi untuk pemirsa yang mungkin masih bingung menentukan ya, aku mau kuliah di mana, ini ada promo menarik dari UIG. Anda tidak hanya sekedar kuliah di UIG, tapi juga Anda akan mendapatkan pendidikan karakter di UIG. Karena UIG dengan tagline-nya generasi unggulan yang beradab. Ini berarti menjadi sebuah komitmen dari UIG, maka UIG siap untuk mencetak generasi unggulan yang beradab, pemirsa. Dan saya ingin kembali bertanya kepada Iqbal sendiri ya. Iqbal, ini kamu sebagai duta pendidikan juga ya, bahwa di sini peran kamu sebagai duta pendidikan juga ikut serta mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan. Ini kira-kira sebuah tugas berat nggak di tengah tantangan pendidikan yang saat ini semakin dinamis? Tugas berat kah? Kalau berat pasti, cuman kan ada gak sendirian ya berjalannya, tapi ada rekan-rekan lain kemarin dari duta pendidikan yang bersama-sama kita menjalankan tugas ini. Kita siap menampung kayak laporan tentang pendidikan ini. Salah satunya kemarin dari salah satu SMP di Malang, SMP kalau nggak salah itu SMP 11 Kota Malang. Dia kayak meminta untuk duta pendidikan ini memotivasi ke siswa-siswi di sana agar kayak pendidikan itu sangat penting. Oke, pendidikan itu sangat penting. Semua harus bisa mendapatkan akses pendidikan, begitu ya. Dan yang pasti juga untuk bisa mendapatkan akses pendidikan, UIG siap memberikan berbagai program-program yang ada untuk masyarakat dan juga untuk siapa saja yang ingin bergabung bersama dengan UIG. UIG juga siap dengan promo di bulan Agustus. Tadi disampaikan oleh Bapak Rama ya, jangan lupa pemirsa, di bulan Agustus ini ada program spesial dari Universitas Widya Gama. Yang ingin bergabung silahkan langsung bisa bergabung sekarang juga. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami di program Bincang-Bincang. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di program Bincang-Bincang bersama narasumber dari Universitas Widya Gama, ada Bapak Rama Kepala Humas UIG dan juga ada Iqbal sebagai mahasiswa berprestasi pemenang Duta Pendidikan Jawa Timur tahun 2025. Dan di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas bagaimana keunggulan dari Universitas Widya Gama, baik dari kurikulumnya, program studinya dan juga prestasinya. Nah kira-kira Bapak Rama, bagaimana upaya UIG untuk mengkomunikasikan keunggulan yang dimiliki itu tadi kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan daya tarik brand? Tentu saja kita terus aktif di media sosial. Semua prestasi dari mahasiswa
Kemudian dosen-dosen kami juga kita selalu publikasikan melalui media sosial. Jadi sehingga masyarakat mengetahui apa yang sudah dicapai oleh universitas. Kemudian selain itu di internal pun juga kita support penuh dan kita dorong kepada mahasiswa dan dosen juga untuk terus berprestasi. Seperti itu. Oke, dengan memanfaatkan media sosial. Betul. Seberapa efektif sih Pak peranan media sosial untuk program-program kampus saat ini? Terus terang ya, mungkin sekarang karena zaman sudah pesat sekali berkembang, medsos ini menjadi seperti kebutuhan sekali, Mbak. Betul. Jadinya masyarakat sekarang mungkin lebih cenderung dikit-dikit medsos, entah itu IG lah, apa Facebook dan segala macam. Jadinya ya kita memanfaatkan itu sebagai media untuk berkomunikasi ke masyarakat luas. Bahkan kegiatan-kegiatan yang di internal kampus kita publish terus. Kita tunjukkan ke masyarakat bahwa Widyagama ini benar-benar berkomitmen untuk menghasilkan generasi-generasi unggulan yang beradab. Oke, baik. Namun yang pasti meskipun ini adalah zaman di mana semua serba media sosial gitu ya, semua serba online. Nah, tapi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial gitu ya. Nah, semua kembali lagi dengan branding. Nah, kira-kira kalau untuk Iqbal sendiri sebagai duta pendidikan, berarti sekarang sudah dengan brandingnya, ini adalah Duta Pendidikan Jawa Timur. Bagaimana kamu manfaatkan branding kamu ini untuk bisa campaign kepada masyarakat sebagai duta pendidikan dan pentingnya pendidikan? Bagaimana? Jadi di paguyuban kami itu ada program kerja yang namanya sosialisasi. Nah, di sosialisasi ini nggak hanya kita datang langsung, tapi kita upload di sosial media juga, kayak misal Instagram, TikTok, kayak gitu. Dan di bulan Agustus kita bakal membahas tentang kayak pendidikan, basic-basic tentang pendidikan dulu, terus bahas kemerdekaan kayak gitu. Jadi memperkenalkan lah bahwa di sosial media itu bukan hanya mencari hiburan, tapi bisa juga mencari ilmu. Oke, jadi kita ambil sisi positif dari sebuah media sosial dan juga perkembangan teknologi saat ini ya. Namun kita kembali lagi membahas tentang generasi unggulan ya. Di sini UWG berkomitmen untuk mencetak generasi unggulan. Namun ada isu saat ini yang sedang kita bahas adalah generasi strawberry. Pernah mendengar istilah generasi strawberry, Bapak? Ya, generasi strawberry itu adalah satu generasi di mana ada beberapa karakter generasi strawberry yang bagus ya dilihat, namun memiliki karakter yang kurang kuat secara karakternya. Bagaimana Bapak menilai ini? Bagaimana ketika menghadapi ada mahasiswa yang ternyata dia adalah generasi strawberry? Bagaimana? Oke, generasi strawberry ini yang ibaratnya kalau secara perilaku kurang gitu ya. Di sini kita salah satu contohnya kita akan terus mengevaluasi kurikulum untuk menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga generasi unggulan yang beradab ini yang kita usung sesuai dengan sasarannya. Nah, kepada yang sekiranya adabnya kurang, itu kita terus mengedukasi, mensosialisasikan, karena prinsipnya begini Mbak, karena kita lembaga pendidikan, jadi kita wajib berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, sesuai dengan perguruan tinggi yang dilakukan bahwa berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan ilmu sebaik mungkin dan juga menciptakan generasi unggul sesuai dengan tagline baru dari Universitas Widyagama Malang. Nah, mungkin di sini untuk pemirsa yang juga ingin mendaftar menjadi bagian dari Universitas Widyagama Malang, sekali lagi saya menyampaikan bahwa ada promo spesial di bulan Agustus, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rama, ada potongan harga di bulan Agustus ini. Silahkan yang mungkin ingin bergabung sekarang juga di bulan Agustus ini, pemirsa bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca. Nah, kira-kira untuk yang ingin bergabung dengan UWG Pak, menjadi mahasiswa baru, alurnya kira-kira seperti apa untuk proses pendaftaran mahasiswa baru? Untuk alurnya nanti kita kebetulan ada tim sendiri, ada yang namanya penerimaan mahasiswa baru yang disingkat PMB. Nah, itu difokuskan untuk prosedur-prosedur pendaftaran. Nanti calon mahasiswa baru bisa menghubungi website kita di widyagama.ac.id. Kemudian di sana nanti ada info-info pendaftaran mahasiswa baru. Nah, nanti di sana langsung
arahkan dan dikomunikasikan oleh pihak PMB bagaimana prosedurnya melalui sistem yang kita miliki. Seperti itu. Sistem apa saja yang tersedia untuk layanan penerimaan mahasiswa baru ini, Pak? Nanti semua sistem berbasis online. Oke. Termasuk sistem pembayaran juga online, pendaftaran online, semua formulir semuanya online. Oke. Jadi dimanapun calon mahasiswa nanti Widyagama berada, sangat mudah untuk mendaftar di kampus kita. Oke. Apakah ada kuota tersendiri, Pak, untuk gelombang 3 ini, Pak? Untuk gelombang 3 ini ya kita harapkan, karena saat ini kita sudah hampir 1.100 mahasiswa baru, jadi kita mengharapkan di gelombang 3 ini akan terus meningkat dan bisa menjadi kebanggaan buat kami untuk berkontribusi lebih kepada bangsa dan negara. Oke, ada seleksi khusus kan, Ya, Pak, untuk apa aja? Seleksi khusus untuk mahasiswa yang ingin mendaftar ke UWG? Untuk seleksi kita ada, misalnya seperti nanti ada tes tertulis, ada tes wawancara. Tes ini pun bukan serta-merta nantinya akan berpeluang untuk tidak diterima, tapi nanti seleksi ini adalah proses bagian untuk kita mengevaluasi karakter seperti apa calon mahasiswa. Jadi pengajaran nanti juga bisa menyesuaikan dengan karakter mahasiswa seperti itu. Proses pembentukan karakter itulah yang nanti akan menentukan pada saat proses seleksi itu tadi. Betul. Ya, Pak ya. Namun Iqbal, kira-kira kamu yang sudah menjadi mahasiswa UWG, apakah sudah cukup yakin dan juga meyakinkan kepada calon-calon mahasiswa bahwa pilihan yang tepat untuk kuliah adalah di UWG? Yakin banget. Kayak buat adik-adik yang mau join itu udah nggak usah ragu, apalagi Widyagama sekarang udah top 3 swasta di Kota Malang, bahkan udah masuk top 100 di Indonesia, jadi kayak udah benar-benar paling worth it lah kalau buat kata-kata anak Gen Z ya. Oke. Udah paling worth it kampus ini itu. Jadi worth it ya Iya. kuliah di kampus UWG ya. Begini, Pak. Jadi mau berpendidikan dimanapun, kalau mau jadi generasi yang unggulan yang beradab hanya di Universitas Widyagama Malang. Oke, hanya di Universitas Widyagama. Mau kuliah di mana saja bisa, tapi kalau mau jadi generasi yang unggul, pilihannya cuma satu, di Universitas Widyagama Malang. Luar biasa sekali. Boleh kita sambil diminum dulu karena kebetulan kita juga lagi di Sanubari Coffee. Boleh kita sambil minum dulu ya, santai-santai dulu ya. Segar sekali pemirsa. Dan yang pasti juga jangan kemana-mana pemirsa, karena kita masih ada satu segmen lagi. Kita akan mengupas bagaimana bahasan kita terkait tema generasi unggul yang berada bersama dengan Universitas Widyagama Malang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Bincang-Bincang. Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di program Bincang-Bincang bersama Kepala Humas UWG Bapak Rama dan juga Duta Pendidikan Jawa Timur, mahasiswa UWG juga ada Iqbal. Dan tadi pemirsa kita sudah membahas bagaimana generasi unggulan yang berada di UWG, kita juga membahas bagaimana proses penerimaan mahasiswa baru UWG yang sedang dibuka sekarang di gelombang 3 sampai nanti di bulan September 2025. Dan mungkin sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Rama, bagaimana sih sejauh ini antusiasme masyarakat yang sudah bergabung menjadi mahasiswa UWG, karena mungkin dari pengalaman sebelumnya gelombang 1, gelombang 2 itu seperti apa, Pak? Kan kita sudah buka pendaftaran itu dari sekitar Juli ya, sekitar Juli sampai nanti gelombang 3 Agustus. Alhamdulillah antusias masyarakat kepada kampus kami Universitas Widyagama Malang sangat tinggi, sehingga saat ini aja sudah hampir 900-an lah kurang lebih yang mendaftar di kampus kita, dan kita ini menjadi semangat buat kami untuk semakin berkomitmen gitu untuk bisa menciptakan generasi unggulan yang beradab. Kemudian bukan hanya di Malang aja, mahasiswa kita juga ada di luar Malang, di luar Jawa juga ada, hampir di seluruh Indonesia ada.
bahkan sampai di Timor Leste pun ada. Serius Pak? Iya. Wah luar biasa sekali. Itu artinya UWG dipercaya oleh masyarakat dari Iya, betul. seluruh daerah di Indonesia Di ya seluruh Pak ya? daerah, iya. Luar biasa sekali. Itu artinya mahasiswa di UWG multikultural ya Pak? Multikultural, Luar betul. biasa sekali. Karena tadi Mbak, kebangsaan tadi. Karena Nilai ya itu. nilai-nilai kebangsaan, keadaban dan juga Keadaban, kemandirian yang Iya. ditekankan kepada mahasiswa Universitas Widya Gama Malang. Dan apa sih Pak kira-kira goals dari Universitas Widya Gama dengan tagline baru ini Pak? Generasi unggul yang beradab. Goalsnya apa? Goalsnya kita akan komitmen untuk mendidik calon mahasiswa kami untuk bisa terus berprestasi, kemudian membekali kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga nanti para alumni-alumni kita terus tetap produktif. Nah, itu kita siapkan di kalangan internal kami. Seperti itu. Oke, baik. Goalsnya adalah menciptakan generasi yang unggul dan juga berprestasi. Tapi yang pasti untuk menjadi yang unggul dan berprestasi itu juga harus berasal dari diri kita Diri sendiri. sendiri, betul. Harus kita memiliki motivasi dan semangat. Semangat. Iya. Nah, kira-kira dari Iqbal sendiri bagaimana pesannya untuk mungkin calon mahasiswa baru yang ingin bergabung supaya semangat meraih prestasi di UWG nanti? Pesannya seperti apa? Mungkin buat teman-teman semua itu kayak jangan lihat mandang kampusnya di mana, kayak PTN atau PTS ya. Kalau kalian itu mutiara, meskipun kalian sekalipun di lumpur itu bakal tetap jadi mutiara. Mau itu kalian di lumpur, di air, kalau emang mutiara, ya udah bakal jadi mutiara dan kalian pasti akan terus mencolok di sana seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana Pak dengan itu artinya mahasiswa yang bergabung dengan UWG punya harapan. Punya harapan. Aku harus menjadi orang yang berprestasi, Berprestasi. harus menjadi yang unggul. Unggul Nah, dan bermanfaat. dan bermanfaat Untuk bagi masyarakat. masyarakat. Kira-kira bagaimana untuk UWG sendiri mempersiapkan dan juga membekali mahasiswanya supaya menjadi lulusan yang bermanfaat untuk masyarakat ke depannya nanti Pak? Ya, kita selalu membekali dengan yang pertama tentu ilmu pengetahuan dari sisi akademik, ada soft skill, ada hard skillnya. Kita juga ada UKM. Jadi nanti mahasiswa bebas berorganisasi, mengembangkan diri, mengembangkan karakter, dan kita fasilitasi semua itu tentu saja untuk mencapai generasi unggulan yang beradab itu dan bisa bersaing di kancah global. Oke, bisa bersaing di kancah global dan juga mahasiswa punya kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Betul sekali, Mbak. Baik, nah sejauh ini bagaimana untuk program-program kewirausahaan yang ada di kampus UWG sendiri, Pak? Program kewirausahaan kita ada unit tersendiri yang membidani itu. Ada namanya P2K2. Nah, di situ fokus untuk pelatihan-pelatihan soft skill, hard skill untuk bisa berwirausaha. Dan itu nanti ke depan masing-masing program studi menyesuaikan dengan keinginan mahasiswanya. Betul. Sesuai dengan disiplin ilmunya. Dan kita fasilitasi itu. Misalnya mau menjadi yang teknik, mau menjadi entrepreneurship, bidang teknik akan kita fasilitasi. Bidang ekonomi, bidang hukum, kemudian elektronik itu kita fasilitasi semuanya. Baik, dengan fasilitas yang sudah dimiliki, keunggulan program yang dimiliki, dan juga banyak sekali UKM-UKM dan juga organisasi yang ada di Universitas Widya Gama Malang. Dan kira-kira bagaimana nih untuk Iqbal sendiri nanti, ekspektasinya setelah lulus dari UWG seperti apa? Yang pasti setelah lulus dari UWG membanggakan orang tua, terus membanggakan kampus juga. Soalnya yang didapat dari Widya Gama ini, karena saya jurusan hukum itu gak dihukum aja, tapi ada pengalaman seperti tadi di kewirausahaan. Jadi nanti setelah lulus gak hanya di bidang hukum aja, tapi punya pengalaman di wirausaha. Baik, gak cuma unggul di bidangnya, namun juga punya potensi yang lain yang bisa membuka peluang baru pada saat nanti terjun di masyarakat. Nah, kira-kira ada pesan nggak Pak untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga calon mahasiswa baru? Pesannya? Kami harap kampus Universitas Widya Gama Malang ini menjadi pilihan karena kita berkomitmen untuk siap
menciptakan generasi-generasi unggulan, tentu saja dengan keadaban ini mampu berkontribusi positif kepada masyarakat, dengan kita akan membekali ilmu-ilmu yang bermanfaat, kemudian soft skill, hard skill, untuk bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oke, luar biasa. Itu artinya bahwa Universitas Widya Gama Malang siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan siap mencetak generasi unggul sesuai dengan tagline barunya, generasi unggul yang beradab. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bapak Rama dan juga Iqbal yang sudah hadir bersama saya. Semoga pembahasan kita bermanfaat, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung dengan Universitas Widya Gama Malang segera bergabung, karena sekali lagi saya informasikan di bulan Agustus ada promo menarik dari Universitas Widya Gama Malang. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mengakses di sosial media UWG ya. Untuk Instagram di UWG @UWG Malang. @UWG Malang. @UWG Malang. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Rama dan juga Iqbal, sukses selalu. Dan untuk pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Iva Mora, mohon pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.